Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk pembahasan SM UNER untuk kimia. Ya, kita akan lanjutkan untuk soal nomor 6 sampai dengan 10. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 5, link soal ada di kolom deskripsi ya. Link pembahasan soal ada di kolom deskripsi di bawah ya, Dek ya. Oke, kita langsung saja soal nomor 6. Ini adalah tentang redox. Materi kelas 12 semester 1 ya dia, sebelum elektrolisis. Oke ya. Yuk, diketahui persamaan reaksi redoks sebagai berikut ya. Dalam reaksi yang setara, harga koefisien A, B, dan C. Ditanya A, B, dan C. Intinya kita menyetarakan redoks ya. Ini berarti suasana asam karena ada penambahan H+ dan H2O. Saya tulis ulang di sini ya, Dek. Ada Cr2O72- ditambah dengan Fe ditambah dengan H+, menghasilkan Cr3+, ditambah dengan Fe2+, kita tambah dengan H2O. Nah, kita akan menentukan siapa yang mengalami perubahan Belox ya. Di sini ada kromium dengan kromium, lalu besi dengan besi. Nah, di sini besinya adalah unsur bebas, maka Beloxnya 0. Di sini besi Beloxnya adalah +2. 0 kedua maka nanti naik 2 ya. Oke. Selanjutnya di sini Cr-nya 2. Loh, kok sini Cr-nya cuma 1, Mbak? Saya kali 2 dulu. Di sini Cr Beloxnya adalah +3. Saya tuliskan sini +3. Begitu ya. Nah, di sini 7 kalikan -2 itu adalah -14. -14 nanti tambah berapa biar muatannya total itu -2. Maka nanti saya masukkan sini +12. 12 tambah -14 itu kan -2. Lalu 12 saya bagi dengan 2 ya, karena Cr-nya ada 2. Maka Belox Cr di sini itu adalah +6. Sampai sini paham ya? 6 ke 3 maka nanti turun 3, tapi saya kalikan 2. Loh, kenapa kalikan 2? Karena Cr yang terlibat ada 2 unsur. Saya kalikan 2. Begitu ya. Kalau ini 2 kalikan 1. Kenapa kalikan 1? Karena Fe yang terlibat cuma 1 unsur. Begitu ya, Dek ya. Nah, ini menggunakan metode Belox. Setelah ini kita kalikan silang ya. Dikalikan silang, di sini berarti kan 6, di sini adalah 2. Ya, maka kita setarakan Beloxnya. Maka kita setarakan elektron yang terlibat. Di sini kita kalikan 3, ini kita kalikan 1. 1 dikalikan 6 itu kan 6 elektron. 2 kalikan 3 itu juga 6 elektron. Ya, kita kalikan ya. 1 dikalikan 1, maka nanti di sini tetap Cr2O7 2-. Ditambah 3 kalikan 1, maka nanti sini 3 Fe ditambah ini belum ada ya. Jadi nggak ngerti, belum ngerti di sini, menghasilkan 1 dikalikan 2 itu adalah 2 Cr3+ ditambah 3 kalikan 1 3 Fe2+ ditambah dengan H2O. Nah, yang ditanya itu adalah A, B, C ya. Maka nanti A, lalu B, dan C. Udah, sebenarnya udah selesai. Kita tidak perlu menyetarakan H+ dan H2O ya. Jawabannya 323. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Tapi kalau ada yang ingin belajar kayak gini ya, di ruas kiri Cr-nya 2, ruas kanan Cr-nya 2 sudah setara. Di kiri Fe-nya 3, di kanan Fe-nya juga 3 sudah setara. Lanjut ya. Untuk ruas kanan itu jumlah elektronnya ada berapa? 2 kalikan +3 itu adalah +6. 3 kalikan +2 itu juga +6. Maka ada +12. Nah, ini baru -2 di sini. Antara ruas kiri dan kanan elektronnya wajib sama ya. Kita lihat saja untuk oksigennya terlebih dahulu ya, Dek. Di ruas kiri oksigennya 7, ruas kanan maka saya kalikan 7. 7 kalikan 1 kan 7. 7 kalikan 2, ruas kanan H-nya ada 14, maka saya masukkan sini 14. 14 kali +1 itu kan +14. 14 kurangi 2 itu +12. Elektronnya sama. Ini sudah setara.
Semangat ya. Ini adalah penyetaraan redox. Kalian wajib bisa. Next kita masuk ke pH. Oke. Larutan asam asetat CH3COOH memiliki pH-nya 3. Nah, ternyata pH-nya 3. Ini asam asetat. Asam asetat itu adalah asam lemah. Ingat ya. Selanjutnya nilai Ka adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Pertanyaannya, dalam 500 ml ya, volumenya 500 ml, terdapat asam asetat berapa gram? Ditanya gramnya ya. Oke deh, kita berarti menggunakan konsep asam lemah. Apa rumusnya pH untuk asam lemah? Kita dari H+ dulu ya. H+ itu rumusnya adalah akar Ka dikalikan dengan M, karena di soal itu ada Ka-nya. Kalau misalkan pH-nya 3, maka H+-nya berapa? 10 pangkat min 3 gitu ya. Nah, sama dengan akar Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 5. Nah, nanti konsentrasinya ketemu. Kedua ruas kita kuadratkan ya agar akarnya hilang. 10 pangkat min 3 dikuadratin itu jadinya 10 pangkat min 6. Di sini akarnya hilang, lalu saya bagi dengan 1 kali 10 pangkat min 5, nanti ketemulah konsentrasinya. Oke, maka nanti konsentrasinya berapa deh? Ini kita bagi, jadinya 10 pangkat min 1. Ya, gitu ya. Nah, ditanya massa Mbak, ya kita mencari rumus massa dari konsentrasi. Rumusnya itu apa? Gram dibagi dengan mR, kita kali dengan 1000, dibagi dengan volumenya. Volume dalam bentuk mili. Oke ya, konsentrasinya itu adalah 10 pangkat min 1 atau 0,1. Gramnya tidak tahu, mR-nya itu berapa? Asam asetat itu mR-nya 60 ya. Silakan adik hitung sendiri ya. Ini AR-nya sudah ada. mR-nya asam asetat itu adalah 60 dikalikan 1000. Volumenya berapa? Volumenya 500 mili. 1000 dibagi 500 itu adalah 2. 60 dibagi 2 itu adalah 30. Maka nanti gramnya adalah 30 saya kali 0,1. Jawabannya 3 gitu. Oke. Jawabannya A, pasti bisa ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 8. Suatu karbohidrat A dapat membentuk endapan cermin perak dengan reaksi perak ya. Nah, tetapi jika dihidrolisis menghasilkan 2 monosakarida yang berbeda. Nah, karena menghasilkan 2 monosakarida yang berbeda, maka karbohidrat A ini adalah karbohidrat disakarida. Ya, disakarida adalah karbohidrat kalau yang terhidrolisis akan menghasilkan 2 monosakarida. Ya, berarti disakarida sendiri itu ada 3 ya. Kalian hafalkan males, M-L-S, males. Apa aja itu? Maltosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa kalau terhidrolisis menghasilkan 2 monosakarida yang sama, yaitu glukosa dan glukosa. Jika laktosa, maka nanti terhidrolisis menghasilkan glukosa dan galaktosa. Ya, sedangkan nanti sukrosa kalau kita hidrolisis akan menghasilkan 2 monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Nah, dari 3 disakarida ini, maltosa dan laktosa itu disebut gula pereduksi. Apa itu gula pereduksi? Gula pereduksi itu adalah gula yang mengandung gugus aldehid ya. Gugus aldehid inilah yang nanti bisa direduksi oleh ini ya, reaksi perak ya, menghasilkan cermin perak. Oke ya, sedangkan sukrosa itu bukan gula pereduksi. Nah, yang menghasilkan 2 monosakarida itu yang mana Mbak? Jawabannya itu adalah ini.
Ya, gula bereduksi yang menghasilkan dua monosakarida yang berbeda, glukosa, galaktosa. Jadi jawaban yang tepat itu adalah laktosa ya. Kalau maltosa sama, dia adalah gula bereduksi, bisa menghasilkan endapan cermin perak. Tetapi maltosa kalau kita hidrolisiskan itu akan menghasilkan dua monosakarida yang sama, yaitu glukosa dan glukosa. Gitu deh. Semangat ya deh, ini adalah materi kelas 12 semester 2 ya, karbohidrat, protein gitu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Manakah di antara reaksi berikut yang bukan merupakan reaksi reduksi maupun oksidasi? Ini pasti adik bisa ya dek. Kalau reduksi itu biloxnya turun ya, biloxnya turun. Kalau oksidasi itu nanti biloxnya naik, gitu kan. Nah, kita lihat ya dari bawah aja ya. Yuk, ini C ke C. Ini kan, oh itu min 2. Min 2 kalikan 3 itu min 6. Min 6 tambah berapa biar min 2? Maka plus 4. Nah, ini ada perubahan bilok ya. Oh itu min 2. Min 2 tambah berapa biar 0? Maka plus 2. Nah, ini biloknya turun. Maka ini adalah reduksi. Ya, gitu ya. Paham ya Dik ya? Nah, sekarang saya akan masuk ke poin B saja ya. Kita coba ke poin B. Ada SO2 menjadi apa itu? Menjadi HSO3 min. Nanti yang mengalami perubahan biloks di sini adalah S-nya. Oh, itu min 2. Min 2 kalikan 2 berapa Dek? Min 4. Maka min 4 tambah berapa biar 0? Ini kan muatannya 0 ya. Maka plus 4. Nah, di sini oh itu min 2 ya. Min 2 kalikan 3 itu adalah min 6. H itu adalah plus 1. Min 6 tambah 1 itu kan min 5. Lalu min 5 ini kita tambah berapa biar hasilnya min 1? Maka saya tambah plus 4. Min 5 tambah 4 kan min 1. Nah, ini tidak mengalami perubahan biloks ya. Biloksnya tetap. Maka poin B ini tidak reduksi maupun oksidasi. Begitu. Paham ya? Silakan adik cek kembali ya untuk poin A, C, D untuk belajar perubahan biloksnya itu berapa. Kita masuk ya ke soal nomor 10. Iya, nomor 10 soal terakhir. Adik mau mencoba terlebih dahulu, silahkan ya. Waktu paruh suatu unsur radioaktif adalah 8 jam. Itu artinya T setengah ya. T setengah itu waktu paruh. Itu 8 jam. Bila mula-mula terdapat 64 gram, itu adalah M0 ya. M0 itu adalah 64 atau N0 ya. Dalam ini kimianya tuh N0. N0. Sisa unsurnya setelah 1 hari, berarti T-nya 1 hari itu kan 24 jam ya, Dek. Ditanya sisa, ditanya adalah NT. Nah, gimana, Dek? Masih ingat waktu paruh? Rumusnya kayak gini ya. NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Ya, tinggal kita masukkan aja angkanya ya. NT-nya tidak tahu ya, saya masukkan di sini NT. N0-nya itu adalah 64 ya, 64 gram. Nah, ini adalah setengah pangkat T-nya itu adalah 24 dibagi 8 ya, itu adalah 3. Oke ya, maka nanti NT per 64 sama dengan 1 per 8 ya. Oke, maka nanti NT-nya ketemu ya Dek. NT-nya itu adalah 64, saya bagi dengan 8, jawabannya 8 gram. Iya, terima kasih perhatiannya, semoga kalian semuanya paham. Ya, kita akan selalu belajar ya bersama ya. Semoga kalian semuanya sukses. Assalamualaikum.